Selamat sore, kami membuat video tugas presentasi ini di sore hari. Kami akan mempresentasikan tugas proyek 2 kami dengan judul layanan aplikasi petani Oleng. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Sufantos Tumorang, NIM 202112209 dari kelas SIB pagi sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Siliwati Saragi, ada juga Mei Elizabeth Sitinjak. Berikut adalah tampilan lian kanvas yang kami buat. Di sini kami akan menjelaskan ada 9 poin. Yang pertama ada problem, solution, key metric, unique value proposition, unfair advantage, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Sebelum menjelaskan secara detail, setelah kami pelajari dan dibantu masukan dari dosen pembimbing kami, penerapan model bisnis yang sesuai pada ide startup kami ini adalah Supply Chain Management atau SCM dan Customer Relationship Management atau CRM. Ini dibutuhkan untuk pengontrolan mekanisme kondisi pertanian secara real time. Dalam hal ini dibutuhkan untuk pengontrolan ide startup ini bagi seluruh proses pertanian yang dilakukan oleh supplier dan petani pada proses pembelian dan penjualan. Supplier sendiri adalah pemasok atau pembeli komoditas hasil panen, sementara petani dalam hal ini pembeli keperluan produk untuk kebutuhan pertanian dan juga penjual hasil komoditas panen. Terdapat juga pemilik usaha dagang yang menyediakan ketersediaan kebutuhan produk kebutuhan untuk proses pertanian. Semua proses bisnis ini nantinya akan dikelola dan dijalankan pada produk startup digital kami. Untuk mengurangi risiko kegagalan, nantinya sebelum pengembangan dilakukan, maka akan melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui dan menentukan produk yang dibutuhkan di setiap daerah. Kami akan menjelaskan poin-poin yang terdapat pada lian kanvas ini. Untuk yang pertama, problem. Pada problem terdapat 3 problem utama. Yang pertama, ketersediaan yang cenderung tidak terpenuhi. Yang kedua, keterbatasan pasar bagi petani. Dan yang ketiga, pencatatan tradisional yang tidak efektif untuk proses order manajemen. Untuk yang pertama, ketersediaan kebutuhan berupa bibit atau pupuk ataupun kebutuhan pertanian lainnya sering tidak terpenuhi dan menyebabkan kendala pada proses pertanian dan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, maksud dari keterbatasan pasar bagi petani ini, keragaman komoditas di beberapa daerah membutuhkan pemasok atau supplier yang berbeda untuk setiap komoditas ini. Nah, sedangkan di beberapa daerah bahkan hanya ada yang memasok hanya untuk satu jenis komoditas. Ini menyebabkan petani tidak bisa mengembangkan komoditas lain untuk mendapatkan nilai jual. Yang ketiga, pencatatan tradisional yang tidak efektif pada order manajemen. Banyak kesalahan yang terjadi karena pencatatan manual oleh pemilik usaha dagang karena tidak memiliki database sebagai penyimpanan data penjualan dan pembelian setiap tahunnya. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan tadi, kami akan mengembangkan inovasi produk digital untuk pengelolaan yang baik. Yang kedua, penggunaan produk startup untuk berbagai supplier berbeda. Dan yang ketiga, digitalisasi proses pencatatan dan order manajemen. Maksudnya di sini, dengan bantuan produk startup digital ini, maka supplier dan pemilik usaha dagang akan terbantu dalam pengontrolan seluruh ketersediaan. Pada proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan agar bisa menentukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan seluruh kebutuhan pertanian yang tadi dibutuhkan.
Nah, dengan pengembangan ide startup ini, pengadaan barang dan jasa untuk bisa memenuhi permintaan. Untuk poin ketiga, digitalisasi proses pencatatan dan order manajemen. Sini banyak masih banyak di daerah-daerah yang melakukan pencatatan secara manual. Sehingga dengan digitalisasi ini maka mereka akan terbantu, untuk mencari atau mendapatkan data-data penjualan, pembelian setiap tahunnya ataupun, setiap bulan untuk menentukan produk apa saja yang paling sering dibeli. Semua ini bisa tersimpan pada database startup digital yang kami kembangkan. Bagian selanjutnya adalah, key metric. Pada key metric, untuk memastikan aplikasi ini atau startup digital kami ini berjalan, maka akan ada evaluasi aplikasi pada jumlah komoditas setiap daerah. Yang kedua, inovasi meningkatkan kualitas produk. Dan ketiga, efisiensi waktu dan sistem informasi pertanian. Tentunya, saat produk startup ini beroperasi nantinya akan membantu proses-proses pada model bisnis yang terdiri dari penjadwalan pengiriman, penerimaan barang, pengecekan, dan evaluasi kinerja supplier. Dengan harapan ini bisa dikembangkan secara digital sehingga nanti akan memberi efisiensi waktu dan penerapannya tercatat secara baik. Sistem informasi secara lengkap akan disediakan aplikasi untuk diakses. Inovasi startup ini akan dikembangkan menyesuaikan kebutuhan pelanggan di setiap daerah. Untuk poin selanjutnya akan, dilanjutkan teman saya Seliwati Saragi. Baik, nama saya Seliwati Saragi dengan NIM 2021106008. Saya dari kelas Sistem Informasi B-Pagi. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide 6, 7, sampai 8. Yang pertama, unique value proposition adalah sebuah nilai unik yang diciptakan oleh layanan aplikasi petani Gotland untuk target konsumen. Dalam mencari nilai yang unik, layanan aplikasi petani Gotland memperkenalkan karakteristik komoditas. Ini tujuannya untuk suatu produk barang yang bisa diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan atau ditukar dengan barang lain yang nilainya sama. Contoh komoditas layanan aplikasi Gotland ada pupuk, peralatan, serta obat-obatan yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Dari mulai kemasan, kualitas pupuk, obat-obatan, serta peralatan pertanian yang telah tersedia, sehingga tidak mudah rusak atau masuk angin. Sehingga produk tetap aman dan masih bisa dijangkau dan harga jual produk masih bisa dijangkau oleh para petani sehingga harga dan kualitas produk sesuai dengan keinginan para pelanggan. Kemudian informasi seputar kebutuhan pelanggan, perawatan untuk tanaman. Ini banyak orang yang mencari tahu tentang perawatan tanaman sehingga kami ingin memberikan informasi terbaik untuk kebutuhan para petani. Dan juga ini bisa menarik perhatian para petani untuk menggunakan layanan aplikasi Petani Gotland. Kemudian memungkinkan promo harga berbeda oleh supplier. Tujuannya untuk membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan oleh supplier. Dan ini bisa meningkatkan keuntungan jika tujuan promo harga yang berbeda tercapai. Keberadaan unique value proposition bagi sebuah bisnis sangatlah penting. Komponen ini dapat bertindak sebagai pernyataan yang digunakan perusahaan untuk memberikan gambaran besar mengapa konsumen harus membeli produk. Selanjutnya, unfair advantage adalah berupa keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor, sehingga hal tersebut dapat membuat layanan aplikasi Gotland dalam menggunakan peluang secara baik untuk meningkatkan ekstensi bisnis. Filter jenis komoditas. Karena keragaman komoditas berbeda nantinya akan digunakan oleh layanan aplikasi Gotland untuk mengembangkan filter kebutuhan yang berbeda di setiap daerah
sesuai kebutuhan pertanian. Di setiap daerahnya, maka pelanggan akan sangat tertarik untuk menggunakan layanan Goldline karena semua kebutuhan pertanian di setiap daerahnya tersedia. Pelayanan produk digital untuk pengelolaan semua jenis komoditas pertanian untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan ekonomi mencari keuntungan dalam berbagai bentuk dan memudahkan akses informasi bagi konsumen. Pemasaran digital juga memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengakses informasi mengenai produk-produk usaha yang memang sudah dipasarkan melalui media digital. Hal ini memberikan peluang bagi suatu usaha untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah yang lebih besar. Dikarenakan adanya kebebasan bagi konsumen untuk mengetahui suatu produk tanpa adanya batasan waktu, dengan kata lain, kapanpun konsumen bisa mendapat informasi mengenai suatu produk. Selanjutnya, channel. Channel adalah cara atau media antarmuka layanan aplikasi Goldline dengan pelanggan. Channel merupakan perantara di mana pelanggan mengevaluasi value proposition dari layanan supplier. Dan layanan aplikasi Goldline menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, dan YouTube digunakan untuk mempromosikan produk untuk mendorong ketertarikan pelanggan. Saat ini, sosial media tidak hanya menjadi sebuah pilihan untuk bisnis, melainkan sebuah tools sekaligus strategi yang harus dimiliki untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas, mendapatkan insight seputar bisnis, ada yang bisa meningkatkan hingga mendapat lebih banyak revenue dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya, mitra bisnis. Dengan supplier adalah bentuk kerjasama atau rekan bisnis dengan perusahaan lain. Untuk pengembangan usaha mitra bisnis, bukan hanya sekedar menjalin ikatan, tapi juga mampu memberikan timbal balik secara positif bagi satu sama lain dan bisa juga digunakan sebagai tempat promosi produk supplier. Baiklah, terima kasih buat kita semuanya telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan hasil presentasi kami dari kelompok petani Golden Petani. Perkenalkan, nama saya Mei Elizabeth Pinjak, saya dari kelas bisnis pagi, manajemen bisnis pagi, kelas A. Saya akan memulai presentasinya, yaitu customer segments. Terdiri dari 3 struktur, yaitu petani, supplier, dan pemilik usaha dagang. Di mana customer segment ini dikatakan setelah penerapan startup pada digitalisasi, maka kami rasa strategi dan target yang diinginkan adalah pemilik usaha dagang, dalam hal ini supplier dan juga petani sebagai pemilik komunitas. Akan tercipta hubungan antar pelanggan dan meningkatkan jumlah saluran bagi petani dan supplier dalam hal kerjasama. Ini bisa menjadi strategi produk digital kami dalam menjangkau pelanggan. Kedua, cost struktur terdiri dari perencanaan biaya pengembangan sebesar 100–150 juta rupiah, dan biaya penggajian pengembang atau developer sebesar 7–10 juta rupiah. Selanjutnya, biaya pemeliharaan sistem dan biaya pengiklanan, di mana di sini cost struktur ini perencanaan pembiayaan untuk pengembangan produk startup kami sekitar 100–112 juta rupiah ini dibutuhkan untuk pengembangan sistem yang baik. Kedua, biaya untuk penggajian developer atau pengembangan. Setiap pengembangan memiliki skill berbeda, sehingga untuk penggajian kami bisa merencanakan jumlah 7–10 juta per bulan. Pengembangan produk startup ini, biaya pemeliharaan sistem kami rasa akan disesuaikan dengan pengembangan atau developer, sehingga ini sudah termasuk dalam biaya penggajian developer yang bertanggung jawab pada pemeliharaan sistem. Selanjutnya, kami akan merencanakan biaya pengiklanan bersekitar 20–50 juta rupiah.
Semuanya biaya itu masih bertambah saat pengembangan startup sehingga kami rasa perlu menyediakan biaya lainnya sekitar 50 juta rupiah. Revenue streams. Revenue streams ini terdapat 3 struktur, yaitu pendapatan dari pengiklanan produk pertanian atau dari sponsorship, pendapatan investor dari hasil mitra bisnis, dan pendapatan mitra bisnis dengan supplier. Maksud dari revenue streams ini yaitu jika aplikasi sudah besar maka kami produk startup akan membuka kemitraan bisnis dengan pengiklanan produk pertanian. Kami membuka layanan pengiklanan di atas aplikasi sebagai prioritas landing page. Pendapatan dari kontrak pengiklanan ini berkisar 5-10 juta per bulan tergantung besarnya perusahaan produk. Pendapatan dari kerjasama dengan investor 20-50 juta. Supplier dan pemilik usaha dagang juga bisa membuka kemitraan bisnis dengan startup digital. Produk startup kami akan menyediakan fitur premium sehingga pemilik usaha dalam aplikasi mendapatkan keistimewaan. Kontrak untuk ini sekitar 10-30 juta rupiah. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.